Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Udin Jainuddin dari SMA Negeri 1 Suranenggala. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kabupaten Cirebon. Kali ini saya akan sedikit berbagi pada modul 1.4, yaitu koneksi antar materi tentang budaya positif. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan cara menerapkan disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Baik, yang pertama yaitu disiplin positif. Penerapan disiplin positif yang mengajarkan anak atau murid untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih menekankan disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri sendiri yaitu dapat membuat murid lebih memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan berdasarkan paksaan, ujian, atau bahkan hukuman. Yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yaitu ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dan apabila kita sudah mempelajari ketiga motivasi perilaku manusia ini, maka kita dapat melihat murid-murid kita di sekolah. Dan apabila ada murid yang memiliki motivasi perilaku manusia hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan atau hanya untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka sejatinya mereka masih hanya memiliki motivasi eksternal saja. Dengan demikian, kita selaku guru harus mendorong motivasi eksternal tersebut menjadi motivasi internal. Motivasi internal di sini yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, yaitu dengan cara menghindari hukuman pada mereka dan pemberian penghargaan yang berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri mereka. Selanjutnya yang ketiga yaitu posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru yaitu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir yaitu sebagai manajer. Posisi kontrol seorang guru yang baik yaitu sebagai manajer, karena posisi kontrol sebagai guru yaitu menempatkan diri sebagai manajer, maka seorang guru telah melakukan sesuatu secara bersamaan dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif yang melekat pada diri murid tersebut. Yang keempat yaitu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Seorang guru di sini berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid tentunya. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah
yaitu berupa pernyataan universal yang mudah untuk diingat, dipahami, dan tentunya harus diterapkan dalam lingkungan kelas atau sekolah. Yang kelima, yaitu segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer tentunya menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, yaitu melalui 3 tahapan. Di antaranya yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Semuanya ini yaitu bertujuan agar menghasilkan murid yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Adapun kaitan budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu yang pertama, materi filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kaitan yang kedua yaitu dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan yang terakhir yaitu inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah, yaitu adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama tentunya. Yang ketiga, kaitan dengan budaya positif yaitu visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif, agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan tentunya berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, tentunya dengan pembuatan prakarsa perubahan, yaitu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Saya sudah memahami konsep yang ada di modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Semua konsep tersebut sangat penting sekali buat saya dan harus diresapi dalam diri saya dan diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan pada rekan sejawat di sekolah saya. Hal yang menarik menurut saya dan di luar dugaan saya yaitu saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak buruk bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersikap menurun atau bersifat menghukum. Refleksi. Perubahan yang terjadi di antaranya saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan selama ini, yaitu sebagai penghukum dan pemantau. Harusnya sebagai manajer, sehingga cara menangani masalah lebih baik, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Refleksi. Saya menangani murid yang sering datang terlambat, dan yang terakhir yaitu menangani murid yang marah di kelas karena jawabannya dicontek oleh rekan yang lainnya, yaitu menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitasnya, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Refleksi. Perasaan saya tentunya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif sekolah. Refleksi. Hal yang sudah baik diantaranya sudah muncul motivasi internal pada murid dalam melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini.
Yang harus diperbaiki yaitu diantaranya posisi guru harus sebagai manajer. Refleksi. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya yaitu sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman jika murid berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya tentunya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Refleksi. Pernah, namun hanya menstabilkan identitas saja dengan memberikan pernyataan diantaranya setiap orang pasti pernah berbuat salah atau tidak ada manusia yang sempurna. Refleksi. Hal lain penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, yaitu melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid. Agar budaya positif tidak hanya dilakukan di sekolah atau di kelas saja, namun juga di rumah. Agar menjadi suatu kebiasaan saat berada di lingkungan sekolah atau dimanapun. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Dalam setiap tindakan yang kita ambil, kita menanam benih budaya. Pastikan benih yang kita tanam adalah benih positif yang akan tumbuh menjadi pohon kebajikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan.